إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fillah, azakumullah. Ketika orang itu dakwanya tidak memulai dakwah dengan tauhid, dia menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari manhajnya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Menyimpang dari manhajnya Nabi Muhammad SAW. Menyimpang dari manhajnya para sahabat. Menyimpang mereka. Dan kalau udah menyimpang, lama-kelamaan, ya sesat. Jadi para da'i, dia harus mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Ketika dia tidak mendakwakan dakwah tauhid, dia menyimpang. Menyimpang dari apa? Dari jalan siratal mustaqim. Menyimpang dari manhajnya para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an ya'budullah, enggak akan beribadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Taghut artinya apa-apa yang disembah selain Allah. Kullu ma ubida min dunillah, apa yang disembah selain Allah. Jauhkan semuanya. Di antara mereka yang dapat hidayah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Artinya semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Makanya untuk perhatikan dakwah ini, dakwah tauhid. Ini harus dilaksanakan. Seorang dai dia harus berhukum dengan hukum Allah. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran? Mendakwakan dakwah tauhid. Wajib dilaksanakan. Itu. Bukan memulai dakwah dengan masalah yang lain, bukan. Memulai dakwah dengan tauhid. Enggak ada, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, enggak ada para anbiya wa rasul memulai dakwah dengan yang lain. Semua memulai dakwahnya dengan tauhid dan mengakhiri dakwahnya dengan tauhid. Dan ini harus terus. Enggak boleh berhenti. Dia dakwakan siang dan malam. Bukan berarti dia enggak membahas tentang masalah wudu, sholat, dibahas. Tapi tetap dakwah tauhidnya enggak pernah berhenti. Menegakkan dakwah tauhid. Ini dakwah harus sesuai dengan jalannya para anbiya wa rasul. Karena yang memerintahkan demikian Allah dalam Al-Quran. Anda perhatikan bahwa yang memerintahkan untuk mendakwakan dakwah tauhid Allah dalam Al-Quran. Makanya Allah menyebutkannya dengan kaitannya dengan Allah. Kau dakwah kaitan dengan Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Jadi ad-da'wah ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Selalu begitu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada kalimat yang paling baik orang yang mendakwakan manusia ke jalan Allah. Kaitannya dengan Allah. Kalau mengajak manusia ke jalan Allah berarti mengajak manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah. Menjauhkan syirik. Itulah dakwah. Kalau dakwah cuma main-main, dakwah ngocak, ya bukan dakwah. Kalau antum berdakwah, ajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu namanya dakwah. Gitu. Bukan main-main, bukan jalan-jalan. Bukan main sepeda, main motor. Sekarang semua dipakai permainan dakwah ini. Ini main-main. Bermain-main dengan agama ini. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Antum betul-betul ajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu dakwah. Gitu. Dan itu didakwakan kapan? Siang malam. Seperti yang didakwakan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berapa tahun Nabi Nuh mendakwakan? 950 tahun. Ini da'utu qaumi lailan wa nahara. Sudah begitu, tetap falam yazidhum du'ai illa firara. Aku dakwakan manusia ini siang dan malam. Nabi Nuh alaihi salam.
tapi tidak menambah kecuali mereka bertambah jauh. Itu resiko dalam dakwah. Jadi nggak usah kita khawatir, nggak ada masalah. Para anbiya wa rasul demikian dakwanya. Setelah mereka mendakwakan dakwah tauhid, ada yang mengikuti, ada yang mereka tidak menyukai dakwah ini, bahkan memusuhi. Yang musuhi banyak, yang ikut sedikit, nggak ada masalah. Itulah konsekuensi dari kita mendakwakan dakwah tauhid. Nah sekarang karena dakwah tauhid ini dianggap, perhatikan ya, dianggap oleh sebagian orang itu berat, mereka beralih kepada yang lain. Akhirnya bagaimana supaya masyarakat ikut dia? Ya dengan hiburan. Supaya masyarakat ikut. Ini benar atau salah? Salah, batil, dan menyesatkan umat. Gak boleh. Tadi saya sebutkan, ini alimnya alim apa namanya nih? Alim umat. Ngikuti maunya umat. Maunya apa umat ini? Dipanggil ustadznya, ustadz ngisi ini, ya udah mau aja. Gimana umat? Gak boleh. Kalau dia sebagai seorang dai, dia punya prinsip dalam beragama, punya prinsip dalam dakwah. Kita sayang kepada umat agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kalau mereka jatuh dalam perbuatan syirik, kesian buat mereka. Rugi dunia, rugi akhirat. Batal seluruh amalnya. Gak ada manfaat amal-amal solehnya kalau dia berbuat syirik. Justru dengan dakwah tauhid kita sayang kepada umat. Ini dakwah penting ini, dakwah. Ya. Jadi ini harus peringatan buat para penuntut ilmu dan juga para dai. Jadi dakwah yang paling penting adalah dakwah tauhid. Itu siang malam tuh. Ya sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.